sama dia. Ketika engkau menerima kasih Yesus ini, ketika engkau paham tentang kasih Yesus ini, hatimu berkobar-kobar. Dan kamu pun pasti akan berkobar-kobar, ingin memberitakan kepada orang lain tentang kasih yang kamu alami ini. Saya bilang kepada dia, banyak orang Kristen di gereja tanpa mengalami kasih Tuhan yang seperti ini, tanpa mengalami persumpahan pribadi dengan kasih Tuhan. Itu sebabnya hidupnya tidak pernah berubah. Itu sebabnya mereka tidak punya hati untuk memberitakan kabar baik, karena tidak mengalami kasih Tuhan yang besar itu. Tapi saya bilang kepada dia, orang yang sudah ngalamin ini pasti hatinya berkobar-kobar, dan hatinya hidup membagikan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Wow, kasih Yesus. Amin. Saudara masih ingat khotbah minggu yang lalu? Kalau tidak salah, ada menyinggung tentang latihan badannya terbatas, tetapi ibadah tak terbatas. Ayat yang kita baca Wahyu 7 ayat 9. Orang yang berkumpul di sorga itu dari kaum bahasa. Mereka berjubah apa? Mereka memakai jubah putih. Di luar jubah putih dilarang masuk ke sorga. Saudara masih ingat Matius 22 ayat 1 sampai 24? Kisah tentang perjamuan kudus. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Seorang tuan pergi mengundang banyak orang supaya datang ke perjamuan kudus, karena di perjamuan itu sudah disediakan makanan. Tetapi orang yang diundang itu mereka berdalih, mereka menolak. Lalu biarkan mereka, carilah yang di jalan-jalan. Ketika yang di jalan-jalan datang, penuhlah rumah itu. Tetapi ada satu orang yang datang ke perjamuan itu yang tidak memakai baju pesta. Dan tuannya berkata, kenapa kamu ada di sini? Orang yang datang ke sini harus pakai jubah pesta. Ambil orang ini, seret, lempar ke tempat yang gelap. Lalu Yesus berkata, banyak yang terpilih, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ini berbicara tentang latihan badani terbatas, tetapi ibadah tak terbatas. Ini berbicara tentang menjaga hidup kudus sebagai orang percaya. Amin. Ini berbicara tentang kehidupan orang benar itu harus betul benar sepanjang hidupnya. Itulah yang layak memasuki perjamuan anak domba. Saya itu punya kerinduan, punya di hati dan pikiran saya. Jemaat GSJ Malang itu, saya merindukan adalah jemaat yang berbeda. Jemaat yang berbeda dalam hal apa? Dimulai dari hal yang kecil, berdoa setiap hari. Saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak setiap hari di antara kita yang menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan setiap hari? Yesus sudah mau datang. Saudara ingat perumpamaan 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Siapa yang masuk ke perjamuan? Yaitu mereka yang bijaksana, yang memelihara apinya tetap menyala, yang ada minyak dalam buli-buli. Itu berbicara tentang mempertahankan hidup dari hari ke hari, hidup benar,
hubungannya dengan Tuhan. Ibu saya meninggal umur 84 tahun. Ketika kami pulang terakhir ke Samosir, kami tidur di rumah jam 4 pagi. Saya masih mendengar tangisan di kamar sebelah. Dan itulah ibu saya berdoa menyembah Tuhan. Dan itu selalu dilakukannya. Beberapa waktu yang lalu saya cerita awal pertobatan saya kepada Yesus ketika saya bersama dengan kakak saya. Setiap pagi jam 4 saya sudah mendengar tangisan menyembah Tuhan. Sementara saya tidak menyembah, saya tidak berdoa. Dan itu menyentuh, menghancurkan hati saya. Kekristenan tanpa hubunganmu dengan Tuhan, sebenarnya engkau sedang lari dari jalur. Saya berpikir begini, seandainya saya pergi ke rumah-rumah jemaat, saya pagi-pagi saya dengar jam 4 atau jam 5, kira-kira adakah suara yang terdengar orang menyembah Tuhan? Coba pikirkan ini, saudara. Ini hal yang sederhana, tapi jangan abaikan ini. Ini penting. Mungkin saudara berpikir, saya sudah ke gereja, Pak. Saya Kristen. Bukan itu. Sudahkah, masihkah engkau melakukan hal seperti ini? Engkau seorang anak muda. Saya pikir langkah anak-anak muda yang memperdengarkan suaranya jam 5 pagi, jam 4 pagi, duduk menyembah Tuhan. Itu langkah. Tapi kalau ada itu dalam hidup anak-anak muda di tempat ini, engkau berbeda dari anak-anak muda pada umumnya. Saudara, kekristenan bicara muluk-muluk, bicara yang hebat-hebat, bicara yang besar-besar, tapi hal yang paling kecil ini kita abaikan. Tidak ada gunanya membicarakan hal-hal yang besar. Haleluya. Iya. Termasuk orang tua. Kita tidak luput dari semua ini. Orang tua harus melakukan hal yang sama. Anak-anak juga melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua, saya berpikir begini, masih ada enggak ya di dalam setiap rumah suami, istri, dan anak kumpul bersama-sama dan mereka berdoa menyembah dan mereka share firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini iblis sedang menakuti keluarga yang seperti itu. Dan nampaknya ada banyak keluarga Kristen yang tidak ditakuti iblis lagi. Kenapa? Karena mesbah itu sudah mulai tersingkir dan tidak ada. Jangan engkau berpikir ini sepele. Jangan engkau berpikir ini biasa. Engkau sedang lari dari jalur yang Tuhan rindukan. Haleluya. Hari-hari ini gereja